Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat, serta menikmati berbagai berkat daripada Tuhan. Saat ini saya akan membagikan lagi kebenaran firman Tuhan yang merupakan perenungan Gemim pada tanggal 19 sampai tanggal 25 Juni 2022. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di surga, kami menaikkan pujian dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, atas segala hal yang baik yang terus kami alami dan nikmati di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami lagi akan belajar dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu, dan mampukanlah kami untuk senantiasa menghidupi firman-Mu itu di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam Perjanjian Baru, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Dengan judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita adalah pendidikan membentuk manusia baru. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan merupakan salah satu kebutuhan penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Karena pendidikan sangat mempengaruhi segala bidang kehidupan manusia dalam memilih dan membina hidup yang baik yang sesuai dengan martabat manusia. Dalam kitab Ulangan 6, pendidikan merupakan suatu proses informal oleh orang tua terhadap anak-anak dalam keluarga masing-masing. Dan pada zaman Perjanjian Baru, orang Yahudi telah memakai pendekatan yang lebih formal terhadap pendidikan, di mana mereka menyediakan ruang-ruang kelas dan guru-guru atau pengajar. Tujuan pendidikan itu bukan hanya memberikan pengetahuan intelektual yang tinggi, tetapi juga hikmat yang menjadikan seseorang berkarakter, berkepribadian yang baik, serta dapat membangun spiritualitas dalam hubungan dengan Tuhan, atau memiliki karakter yang sesuai dengan kehendak Kristus. Pendidikan itu sangat penting, baik formal maupun informal, karena menjadikan manusia berakhlak, bermartabat, bermoral, berbudi luhur, berkarakter, religius, atau hidup takut akan Tuhan, sehingga disebut berintegritas. Dan pendidikan ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun dan kapanpun pendidikan itu harus terus berlangsung. Itulah yang disebut long life education, bahwa proses pendidikan atau pengajaran berlangsung seumur hidup tanpa batas. Sekali lagi betapa pentingnya pendidikan itu bagi kita manusia. Karena itu kita dituntun untuk merenungkan bagian bacaan ini dengan tema pendidikan membentuk manusia baru.
Berbicara tentang manusia baru bukan menunjuk pada penampilan atau style yang baru, dengan pakaian yang baru, gaya rambut yang baru, tetapi manusia baru menyangkut karakter hidup, cara hidup, gaya hidup yang telah berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Kehidupan yang lama ditinggalkan dan memulai kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Nah, Rasul Paulus melalui suratnya yang ditujukan bagi jemaat di Efesus, pada saat Paulus berada dalam penjara di Roma, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya hati dan hidup mereka sebagai orang Kristen harus dijaga kemurnian dan kekudusan. Kemurnian dan kekudusan ini dibicarakan secara lebih umum dalam bacaan kita saat ini, yaitu dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24, tapi juga sampai pada ayat 32 sebagai satu kesatuan perikop menyangkut manusia baru. Dan nasihat ini didahului dengan perkataan Paulus, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Rasul Paulus melihat mereka sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, sehingga Paulus menekankan dan menegaskan kewibawaan iman mereka untuk menjaga cara hidup di hadapan Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya jangan mereka bertingkah laku seperti orang-orang kafir yang belum sepenuhnya percaya Yesus atau belum bertobat. Mereka yang hanya memikirkan perkara-perkara yang sia-sia, bahkan masih menyembah berhala dan memikirkan harta duniawi yang sama sekali tidak bermanfaat pada keselamatan iman mereka. Itulah yang disebut manusia lama, dan sekali lagi menggambarkan gaya hidup orang kafir yang tidak mengenal Allah, yang hidup menurut hawa nafsu duniawi. Pengertian gelap artinya mereka yang tidak berhikmat, tidak berpengertian, jauh dari persekutuan dengan Allah. Orang-orang yang tidak mau beribadah. Dikatakan kebodohan dan kedegilan, artinya orang-orang yang keras kepala, tidak mau ditegur, atau sudah ditegur tapi tidak mau mendengar, tidak mau menerima teguran. Hidup sesuka hati, seenaknya. Dan sangat keras Rasul Paulus katakan di ayat 19 bahwa perasaan mereka telah tumpul, mereka tidak merasa malu dengan perbuatan mereka. Mereka tidak dapat membedakan lagi mana yang tidak berkenan kepada Tuhan dan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana dosa dan mana yang bukan dosa. Dalam bahasa Manado, sama dengan sonya ndak ada perasaan, sonya ndak ada pahit. Mereka terlena dengan hawa nafsu yang kotor, serakah dan segala macam kecemaran. Nah, saudara-saudara, ini menjadi tanda awas supaya jemaat Kristen yang sudah hidup baru harus berhati-hati menghadapi situasi di mana mereka terus digoda untuk kembali melakukan praktek-praktek hidup kekafiran yang masih marak di zaman itu. Mereka terus digoda untuk kembali ke masa lalu, ke gaya hidup yang lama yang sebenarnya telah mereka tinggalkan. Paulus katakan bahwa memang dahulu mereka belum mengenal Yesus, mereka belum hidup dalam pertobatan, sehingga mereka masih memiliki cara hidup seperti itu, hidup dalam dosa, bahkan masih terikat pada penyembahan kepada Dewi Artemis atau Dewi kesuburan, dan mencemarkan tubuh mereka. Ada ritual-ritual seks bebas yang dianggap sebagai hal yang biasa. Tetapi semua itu adalah gaya hidup yang lama. Tetapi sekarang mereka telah mengenal Yesus, mereka telah menerima pengajaran tentang Yesus, bahkan mereka telah percaya Yesus, maka mereka harus tanggalkan semua cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, menanggalkan manusia lama yang hanya akan membawa
kepada kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Dan selanjutnya mereka harus mengenakan manusia baru, supaya mereka dibaharui di dalam roh dan pikiran. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, menjadi manusia baru itu adalah anugerah Allah sendiri yang memperbaharui, yang memampukan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan karena itu Paulus ingatkan bahwa hidup yang lama telah dibaharui oleh Allah, hidup yang lama telah diampuni. Jadi tanggalkanlah manusia lama yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kenakanlah manusia baru, yaitu hidup di dalam Kristus, setia dan mau terus dibaharui dengan kebenaran firman. Karena itu di ayat-ayat selanjutnya juga dengan jelas di sana diuraikan cara hidup manusia baru. Dikatakan, buanglah dusta dan berkatalah benar. Apabila kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Selanjutnya, jangan ada perkataan kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita manusia. Ini adalah nasihat praktis dari Rasul Paulus bagi jemaat Kristen di Efesus, tapi juga nasihat yang masih sangat relevan bagi kita di masa sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mencermati realita dewasa ini, krisis karakter terjadi pada sebagian besar manusia, yang berdampak pada relasi dengan Allah, tapi juga relasi dengan sesama. Entahkah itu anak-anak, tapi juga orang dewasa. Memang masalah yang sering dijumpai yaitu anak-anak yang masih dalam proses pendidikan dan pengajaran telah mengalami degradasi moral atau kebobrokan moral dan karakter, sehingga tidak lagi mau menerima didikan dan teguran dari orang tua ataupun guru-guru. Penyebabnya selain dari kecanggihan teknologi, tetapi juga pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak terkendali, tidak terkontrol. Anak-anak sekarang mereka lebih suka main game online atau internetan daripada belajar atau pergi beribadah. Begitu juga hubungan keluarga, di mana orang tua yang tidak akur atau juga tindakan-tindakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, akan sangat berdampak pada perkembangan mental anak-anak dalam keluarga. Nah, belum lagi berbagai tindakan-tindakan kejahatan lainnya yang secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Kasus tindakan kriminal yang semakin meningkat, pesta miras, pengguna dan pengedar narkotika, percabulan, perselingkuhan, pemerkosaan, pencurian, perkelahian, tindakan pembunuhan, dan lain sebagainya. Hampir setiap hari kita menyaksikan lewat media massa atau mungkin yang kita saksikan secara langsung berbagai tindakan-tindakan kejahatan dan kriminalitas, dan tidak sedikit pelakunya adalah orang Kristen. Tentu saja hal ini sangat menyayat hati atau sangat menyedihkan. Karena itu pendidikan karakter dan pendidikan iman yang dimulai dari dalam keluarga itu sangat-sangat penting bagi anak-anak maupun juga bagi orang dewasa. Pendidikan formal, informal, budi pekerti dan moralitas yang didasarkan pada takut akan Tuhan harusnya menjadi prioritas dalam keluarga demi menangkal perilaku-perilaku yang menyimpang seperti yang disampaikan tadi.
Dan keluarga sebagai lembaga informal lebih banyak mengetahui kondisi fisik maupun psikis, jiwa, perasaan, baik anak ataupun orang dewasa yang adalah bagian dari anggota keluarga. Hal yang utama yang dilakukan orang tua adalah menunjukkan keteladanan dalam kata dan tindakan. Orang tua harus menjadi pola anutan bagi anak-anak, ibarat cermin yang menduplikasikan gambar yang indah untuk diikuti. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pendidikan karakter dan pendidikan iman sangat penting dalam upaya pengembangan sikap, perilaku, dan kebiasaan baik yang terjadi di tengah-tengah persekutuan gereja, masyarakat, dan bangsa, supaya moralitas dan etika bertumbuh atas dasar iman Kristen yang berkarakter Kristus. Dan untuk bertumbuh menjadi manusia baru, langkah yang harus kita lakukan adalah membuang cara hidup manusia lama dan menjadi serupa dengan Kristus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena faktor penghalang utama persekutuan kita dengan Tuhan adalah dosa. Karena itu jangan lagi kita menyimpan dosa-dosa masa yang lalu yang terus menghantui dan menghambat pertumbuhan iman kita. Sediakan banyak waktu untuk kita belajar firman dan bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita semakin mengenal pribadi Yesus yang memulihkan dan memperbaharui hidup kita yang lama menjadi baru di dalam Kristus, serta memberi diri dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak lagi mengikuti keinginan diri sendiri, melainkan mau mengikuti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, mari kita hidup tampil beda, tapi bukan soal penampilan, gaya, atau hal-hal yang berbau negatif, melainkan tampil beda secara positif. Ialah bagaimana kita mampu menampilkan cara hidup, gaya hidup, lifestyle, karakter yang sesuai dengan kehendak Kristus. Tampil beda bukan menurut standar manusia, tetapi tampil beda berdasarkan standar Kristus. Dengan demikian, pendidikan formal dan informal itu dapat mengubah cara pandang, perilaku, karakter menjadi manusia baru, sehingga identitas kita sebagai orang percaya, sebagai manusia baru, hidup yang beriman diwujudkan lewat sikap hidup secara nyata. Itulah yang harus kita pertahankan, yaitu nilai-nilai hidup Kristiani sesuai teladan Kristus. Dan kita percaya bahwa dengan demikian kita menjadi saksi Kristus, dan kita hidup menjadi berkat lewat kesaksian hidup yang nyata, dan kita pun menikmati berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa menanggalkan cara hidup yang lama, gaya hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, segala perbuatan-perbuatan dosa kami, dan kami senantiasa membuka diri untuk hidup baru, hidup di dalam Kristus, mengenakan manusia baru yang hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menjadi saksi Kristus yang hidup lewat setiap tindakan-tindakan nyata kami, dan hidup yang beriman kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, berkatilah kehidupan kami semua dalam segala aktivitas tugas kerja dan pelayanan kami, segala harapan dan rencana kami, biarlah semua dibuat Tuhan berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai bertemu lagi lewat perenungan-perenungan selanjutnya. Shalom, damai di hati.